semuanya, selamat datang di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep yang paling penting dan seru nih, yaitu reaksi redoks. Nah, untuk materinya kita bakalan jelasin step by step ya teman-teman, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kayak gitu, mari kita mulai. Jadi awalnya reaksi redoks itu dia dikenal sebagai reaksi yang melibatkan pelepasan dan penerimaan oksigen. Nah, di sini ada contoh reaksinya, yaitu tembaga 2 oksida yang direaksikan dengan gas hidrogen, dia menghasilkan Cu plus H2O. Nah, dari reaksi ini kita bisa lihat nih, oksigen dari dari CuO ini dia akan dilepaskan dan diterima oleh gas hidrogen. Nah, karena dia melepaskan oksigen, jadi CuO ini dia mengalami reduksi. Dan H2 yang menerima oksigen dari CuO ini, dia akan mengalami yang namanya oksidasi. Gas hidrogen yang menerima oksigen dari CuO ini, dia akan membentuk H2O ya teman-teman. Nah, dari sini kita dapat disimpulkan nih, kalau reduksi itu adalah pelepasan oksigen dan oksidasi adalah penerimaan oksigen. Nah, seiring perkembangan ilmu, konsep redoks juga diperluas menjadi lebih fundamental, yaitu berdasarkan transfer elektron. Nah, ini adalah konsep intinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke contoh reaksi ya teman-teman. Di sini ada reaksinya antara logam seng dengan ion tembaga. Nah, dari reaksi ini bisa kita lihat nih kalau logam Zn ini dia melepaskan 2 elektron menjadi Zn kedua plus. Kemudian elektron yang dilepaskan ini akan diterima nih oleh ion tembaga 2 plus yang untuk menjadi Cu. Ingat baik-baik ya teman-teman, kalau oksidasi itu dia melepaskan elektron. Di sini contohnya itu ada Zn yang melepaskan elektron dan reduksi adalah penerimaan elektron, di mana contohnya adalah Cu2+ yang menerima elektron. Dalam satu reaksi ini terjadi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Makanya reaksi ini disebut namanya reaksi redoks. Konsep selanjutnya yang ketiga itu yang paling sering kita gunakan nih teman-teman, yaitu konsep bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi ini dia seperti muatan semu sebuah unsur dalam senyawa atau ion. Nah, aturan utamanya itu adalah bilangan oksidasi itu dia ditandai dengan adanya kenaikan biloks. Sedangkan reduksi itu dia ditandai dengan penurunan biloks. Nah, dari reaksi ini kita bisa lihat nih teman-teman, mana yang terjadi oksidasi dan mana yang terjadi reduksi. Nah, dari reaksi ini kita bisa lihat nih mana yang terjadi oksidasi, mana yang terjadi reduksi. Nah, logam Zn ini kan dia termasuk unsur bebas ya teman-teman. Kalau dia unsur bebas berarti dia biloksnya itu 0. Sedangkan Cu2+ di sini itu dia karena dia ada elektron, makanya dia biloksnya adalah plus 2. Jadi biloksnya itu sesuai dengan muatan elektronnya sendiri. Terus di sini Zn dia elektronnya 2+, maka dia bilangan oksidasinya adalah plus 2. Dan Cu di sini merupakan unsur bebas juga, jadi dia biloksnya adalah 0 ya teman-teman. Nah, bisa kelihatan nih dari reaksi ini mana yang terjadi oksidasi dan reduksi. Nah, dari reaksi ini yang terjadi oksidasi adalah Zn ya teman-teman, karena dia biloksnya naik dari 0 ke plus 2. Dan Cu di sini dia mengalami reduksi itu karena dia mengalami penurunan biloks dari plus 2 menjadi 0. Seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulannya dalam suatu reaksi itu pasti ada unsur yang mengalami oksidasi
yang mengalami kenaikan bilox dan ada yang terjadi reduksi, yaitu mengalami penurunan bilox. Selanjutnya kita mengerjakan contoh soal ya teman-teman. Di sini ada contoh soalnya nih, yaitu tentukan mana yang oksidasi dan reduksi dalam reaksi pembentukan garam ini. Nah, dari reaksi ini kita bisa lihat nih teman-teman, mana yang terjadi oksidasi dan mana yang terjadi reduksi. Nah, kita lihat nih, Na plus di 2Na itu dia termasuk ke unsur bebas karena dia sendiri. Berarti dia biloxnya 6. Nah, di NaCl ini dia biloxnya plus 1 nih teman-teman. Karena Na merupakan golongan 1, jadi dia biloxnya plus 1. Karena Na itu plus 1, berarti Cl-nya juga dia 1. Kemudian Cl2 di unsur ini juga golongan bebas, jadi dia biloxnya 0. Gitu. Nah, dari reaksi ini bisa kelihatan nih mana yang terjadi reduksi dan mana yang terjadi oksidasi. Berarti dari Na ini kalau kita lihat di NaCl-nya itu dia mengalami oksidasi karena dia dari biloxnya 0 menjadi plus 1. Nah, kemudian Cl2 ini dia juga mengalami reduksi karena dia biloxnya yang tadinya yang dari 0 menjadi min 1, makanya dia terjadinya reduksi. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana, apakah kalian sudah paham? Nah, tadi kan kita udah mempelajari nih konsep reaksi redoks itu berdasarkan 3 konsep reaksi redoks. Yang pertama ada konsep reaksi redoks berdasarkan oksigen, berdasarkan transfer elektron, dan juga berdasarkan bilox. Nah, yang pertama itu berdasarkan oksigen, itu dia yang mengalami reduksi itu dia akan melepaskan oksigen, sedangkan yang mengalami oksidasi itu dia akan menerima oksigen. Selanjutnya berdasarkan transfer elektron, yang mengalami oksidasi itu dia akan melepaskan elektron, dan yang mengalami reduksi dia akan menerima elektron. Selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan bilox, itu dia yang mengalami oksidasi adalah yang mengalami kenaikan bilox, sedangkan yang mengalami reduksi adalah yang mengalami penurunan bilox. Nah, tadi kan udah jelasin nih terkait materi reaksi redoks dan juga ada contoh soalnya ya. Nah, sekarang kalian kerjain contoh soal ini, kemudian nanti jawabannya ditulis di kolom komen ya teman-teman. Oke, cukup sekian video terkait materi reaksi redoks. Jangan lupa untuk dikerjain contoh soalnya dan juga kalian perbanyak latihan juga terkait materi redoks. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.